Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Laili Triana, dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar kamu dalam rubrik Cewek Only. Cuma cewek? Enggak juga. Buat yang cowok, silahkan kalau memang mau ikut mendengarkan. Tapi sebelumnya maaf aja ya kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang itu khusus buat cewek. Oke deh, saya tidak sendiri, tapi juga di sini sudah ada narasumber kita yang akan mengasuh rubrik Cewek Only ini, yaitu Mbak Asri Supatmiati. Beliau adalah penulis buku remaja Islam. Assalamualaikum Mbak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Baik, untuk sobat muda sekalian, sebelumnya saya pengen tanya dulu nih ya. Sobat muda sekalian pengen punya tubuh langsing? So pasti mau dong. Ya, siapa sih cewek yang gak pengen punya tubuh langsing? Punya tubuh langsing itu kan enak dilihat, enak dipandang gitu ya. Apalagi kalau lagi ngaca. Terus mau pakai baju apa juga pasti deh oke, pantes lah, gak akan pusing lah mikirin penampilan. Mau gimana juga pasti cantik. Dan yang terpenting nih ya, dengan tubuh langsing bisa nambah pede loh. Gak perlu malu kalau jalan lewat depan umum, apalagi kalau lewat gang sempit, pasti deh muat. Ya, so untuk dapetin semua itu, akhirnya banyak nih ya dari teman-teman cewek yang akhirnya diet mati-matian supaya bodinya jadi yahut. Padahal acara diet bisa jadi ajang bunuh diri loh. Ah, masa? Wah, mengerikan sekali ya. Masih nggak percaya? Nah, untuk itu Cewek Only kali ini hadir dengan topik diet, awas diet. Wah, serem banget deh kayaknya topiknya. Ya, langsung saja kita bincang-bincang dengan Mbak Asri tentang diet ini. Nah Mbak, seperti yang saya bilang tadi nih ya, remaja cewek sekarang nih banyak yang terobsesi punya tubuh indah, langsing, seksi. Wih, sampai akhirnya rame-rame tuh mereka diet ketat buat ngejaga penampilan biar gak melar. Nah, kalau menurut Mbak gimana nih melihat fenomena seperti ini? Iya Mbak Laili, bener banget ya, kayaknya diet nih belakangan jadi kesohor banget ya. Saya setuju banget, emang rata-rata cewek gak ada dong yang rela tubuhnya tuh melar ke samping ya. Iya. Makanya akhirnya diet jadi kayak hidup para cewek nih. Cara dietnya juga macem-macem, ada yang menggenjot aktivitas olahraganya,
Ada yang sampai pantang gitu ya sama makanan tertentu. Atau banyak juga dari mereka yang mengkonsumsi produk-produk pelangsing yang banyak dijajakan di pasaran ya. Ada juga yang menjadikan puasa sebagai sarana buat melangsingkan tubuh gitu ya. Ada juga yang pengen hasilnya secara instan, akhirnya memilih sedot lemak buat menghilangkan kegemukan. Jadi emang bener banget kayaknya fenomena diet ini udah merambah di kalangan cewek ya. Nah, kira-kira sebenarnya diet kayak gitu bagus nggak sih, Mbak? Ya kalau sekadar untuk menjaga keseimbangan berat badan sih sebenarnya oke-oke aja ya. Misalnya dengan selektif memilih makanan sehat dan diimbangi dengan olahraga. Pokoknya kalau diet niatnya untuk menjaga kesehatan sebenarnya sih bagus-bagus aja. Misalnya dengan diawasi oleh tenaga medis atau dokter. Nah kalau dietnya semacam itu bagus-bagus aja. Yang penting tujuannya agar tubuh sehat. Masalahnya nih banyak remaja yang dietnya itu overdosis. Nah, itu dia. Udah langsing tapi masih merasa gemuk aja gitu ya. Iya. Pokoknya setiap kali menimbang berat badan, begitu jarum timbangan bergerak ke kanan dikit aja gitu ya dari berat badan ideal dia, udah deh langsung panik gitu ya. Akhirnya remaja-remaja yang sebetulnya udah langsing, udah ideal gitu ya, bukan cuma langsing jadinya, tapi malah kurus kerempeng gitu. Kutilang. Iya, kutilang darah. Kurus tinggi langsing, dadanya rata ya. Jadi itu karena banyak remaja yang dietnya berlebihan. Lebih parah lagi gara-gara diet malah mengundang penyakit. Nah, yang kayak gini nih yang bahaya ya. Gimana enggak gara-gara diet malah jadi takut tuh sama makanan. Bagi remaja yang kayak gini, di otaknya tuh cuma ada satu kata, pokoknya mau kurus gitu ya. Jadi akhirnya selera makannya lenyap. Tanpa disadari ternyata tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Ujung-ujungnya jadi sakit deh. Padahal ya yang namanya manusia itu diciptakan dengan potensi hidup berupa hajatun udhawiyah, di mana salah satunya adalah wajibnya memenuhi kebutuhan makan dan minum bagi tubuh. Kalau dietnya terlalu ketat sampai tubuh nggak mendapat asupan makanan yang cukup, jelas ini sangat membahayakan. Nah, tiap manusia bersamaan dengan lahirnya diciptakan rasa lapar, rasa haus, rasa ingin istirahat, buang hajat dan sebagainya. Jadi kalau manusia itu lapar kemudian dia nggak memenuhi kebutuhannya berupa makan, nah bisa-bisa menimbulkan penyakit gitu kan. Jadi wajib hukumnya untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum ini bagi tubuh. Jadi kalau dietnya terlalu ketat sampai tubuh nggak mendapat asupan makanan yang cukup, jelas ini membahayakan. Rasulullah SAW bersabda, dan di dalam tubuhmu ada hak yang harus kamu penuhi. Jadi kalau kita sampai diet ketat mengabaikan asupan gizi bagi tubuh, itu sama saja dengan menzolimi diri kita sendiri dong. Wah, jadi diet itu bisa jadi bahaya ya. Ih, serem juga. Nah, sobat muda pengen tahu apa aja bahayanya? Nah, kita akan bahas semuanya setelah kita dengarkan selingan yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Dosakah hati kecil ini yang selalu tak merasa puas? Dosakah mata indah ini melihat yang tak semestinya? Dosakah pikiranku ini yang penuh rasa curiga? Dosakah jalan hidup ini dan tak pernah merasa menyesal? Bila memang semua itu dosa besar di matamu, ampunkanlah, maafkanlah, sucikanlah hamba ini yang pengasih, yang penyayang. Kepadamu
memohon, dosakah pikiranku ini yang penuh rasa curiga? Dosakah jalan hidup ini dan tak pernah merasa menyesal? Maafkanlah, sucikanlah hamba ini yang pengasih, yang penyayang kepadamu. Ku memohon, ampunkanlah, maafkanlah, sucikanlah hamba ini yang pengasih, oh yang penyayang kepadamu. Ku memohon, dosakah hati kecil ini? Dosakah mata indah ini? Pengumuman. Berikut ini akan saya bacakan pendengar Voice of Islam yang terpilih mendapatkan bingkisan dari Voice of Islam. Dengarkan. Seluruh Indonesia kami bagi ke dalam 20 wilayah. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara, yang terpilih adalah Rahma dengan alamat di Jalan Gili Air nomor 29, Ampenan Selatan, Nusa Tenggara Barat. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selamat kepada pendengar terpilih. Bingkisan untuk Anda silakan diambil di radio di mana Anda biasanya mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam. Untuk wilayah yang lain, besok. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam bersama saya Laili Triana dan juga Mbak Asri Supatmiati dalam rubrik Cewek Only. Nah, sekarang kita sedang membahas masalah diet nih. Oke Mbak, kayaknya sobat muda sudah pada penasaran nih apa saja bahayanya dari diet. Oke Mbak Laili dan juga sobat muda pendengar setia Voice of Islam, kamu kudu tahu nih ya, kalau di dalam ilmu kesehatan ada 2 jenis penyakit loh yang disebabkan oleh diet yang nggak benar. Namanya bulimia dan anoreksia. Nah, kamu mungkin pernah dengar ya. Bulimia dan anoreksia ini termasuk penyakit kejiwaan atau psikiatri karena penderitanya cenderung menyalahkan diri sendiri. Pada prinsipnya anoreksia dan bulimia itu sama ya, yaitu perasaan fobi terhadap berat badan alias penderitanya itu pokoknya takut banget deh berat badannya bertambah. Nah, kalau yang bulimia itu ditandai dengan pola makan yang berlebihan. Tapi mereka setelah makan
justru berusaha mengeluarkan kembali apa yang ditelannya. Oh, dimuntahkan gitu. Mbak? Iya, dimuntahkan lagi. Jadi ketika makan mungkin kita ngelihat seperti orang normal aja, tapi sebetulnya setelah makan dia berusaha memuntahkan kembali apa yang sudah dimakannya itu. Nah, menurut riset, rata-rata penderita bulimia ini mengkonsumsi 3.400 kalori tiap 1/4 jam. Padahal kebutuhan konsumsi orang normal cuma 2.000 sampai 3.000 kalori per hari. Jadi sebetulnya mereka agak berlebihan sedikit ya makannya. Tapi setelah itu dimuntahkan tadi gitu. Atau kalau nggak dimuntahkan, mereka biasanya menggunakan obat pencahar untuk mengeluarkan apa yang sudah ditelannya. Selain itu mereka juga berolahraga berlebihan saking takutnya berat badannya naik gitu ya. Iya. Nah, penderita bulimia ini biasanya nggak langsung ketahuan orang nih, karena sebetulnya dari sisi berat badan kalau ditimbang tuh normal dan nggak kelihatan terlalu kurus lah gitu ya. Karena biasanya nggak mudah diketahui, akhirnya penderita bulimia ini nggak segera ditangani sama dokter ya, sehingga dietnya terus-terusan gitu ya, berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya baru kalau udah parah, nah baru ketahuan sama dokter gitu ya. Biasanya juga para penderita bulimia ini adalah orang-orang yang kelihatannya sehat ya, mereka juga sukses di bidangnya dan cenderung perfeksionis gitu ya, pokoknya maunya penampilan tuh sempurna gitu ya. Padahal di balik rasa pede mereka, di balik kesuksesan mereka ya, mereka itu cenderung depresi karena memikirkan berat badan gitu kan, takut berat badannya naik gitu ya. Contohnya di dunia dulu kita mengenal yang namanya Lady Diana. Oh iya. Contoh sosok yang perfect banget ya, udah cantik, ngetop, semua orang di seluruh dunia memujanya gitu kan. Tapi ternyata di balik itu dia sangat menderita karena penyakit bulimianya ini gitu. Itu kan bulimia ya Mbak ya, untuk kelebihan makan tapi berusaha untuk dimuntahkan ya. Ketakutan, rasa takut terhadap kenaikan berat badan. Nah kalau tadi kan ada dua, ada bulimia dan anoreksia. Kalau anoreksia itu apa Mbak? Nah, kalau yang anoreksia secara harfiah berarti kehilangan selera makan. Tapi nggak semua penderita anoreksia kayak gitu sih ya. Intinya kalau penderita anoreksia ini mereka itu punya perasaan takut gemuk yang menyebabkan nafsu makannya itu akhirnya jadi nggak wajar gitu. Sampai ada yang benar-benar kehilangan selera makan sama sekali. Jadi bertolak belakang sama penderita bulimia ya. Kalau penderita bulimia itu mereka makan banyak gitu ya, tapi dimuntahin. Nah, sedangkan kalau penderita anoreksia, mereka makan dalam jumlah yang sangat sedikit gitu. Terus mereka juga mengimbanginya dengan olahraga yang berlebihan buat menjaga berat badannya supaya nggak naik. Pokoknya mereka bakal merasa berdosa banget deh kalau sampai makan gitu ya. Walaupun sebetulnya perut lapar ya, mereka tahan-tahan sampai akhirnya ya ini yang menyebabkan penyakit. Nah, yang perlu diwaspadai nih bagi sobat muda ya, dari seluruh jenis penyakit psikiatri tadi, ternyata anoreksia dan bulimia itu menempati urutan penyebab kematian tertinggi loh. Jadi baik penderita bulimia ataupun anoreksia ini kalau nggak segera diatasi bisa membahayakan diri. Jadi ya bukan hanya lemak yang menghilang gara-gara diet ya, tapi nyawa juga bisa ikut melayang deh gitu. Iya. Contohnya banyak ya, para model, artis atau penyanyi yang mereka kan selalu dituntut untuk punya penampilan yang yahut gitu ya, enak dipandang gitu ya. Akhirnya banyak yang diet ketat. Ada ya grup penyanyi kakak beradik di Amerika ya, namanya The Carpenters. Mereka sampai tewas loh gara-gara diet ketat dan terserang anoreksia. Nah, ini kan kalau diikuti oleh sobat-sobat muda yang dietnya sembarangan bisa bahaya dong. Iya, bener banget tuh Mbak. Nah, kalau udah tahu bahayanya kayak gitu, tapi kenapa sih ya Mbak ya masih ada banyak cewek-cewek nih yang pada maksain diri buat diet? Itu karena banyak cewek ya, khususnya remaja yang mereka tuh merasa nggak pede sama penampilannya. Mereka selalu merasa kurang dengan bodinya gitu ya. Apalagi kalau mereka membanding-bandingkan diri mereka dengan temennya yang lebih langsing misalnya, atau membandingkan diri dengan artis idolanya gitu kan. Ya kalau yang namanya artis kan memang mereka dituntut penampilannya itu selalu oke gitu ya.
termasuk juga image yang dicitrakan lewat para selebriti, para model di majalah atau di iklan-iklan TV ya. Pasti dong yang tampil itu kan semuanya cewek-cewek yang bodinya yahut, cakep, langsing gitu kan. Seksi, pokoknya top lah gitu ya. Nah, itu sangat mempengaruhi pola pikir para cewek. Mereka akhirnya punya pandangan bahwa yang namanya cewek cakep itu tubuhnya mesti langsing, kulitnya mesti putih mulus gitu kan. Pokoknya mereka yang mengartikan penampilan fisik adalah segalanya, mudah banget deh tergoda untuk diet ketat. Jadi pasti penasaran ya sobat muda juga, gimana nih jadi mustinya nih Mbak? Ya pasti kan kalau misalnya menjaga penampilan ya is okay dong, nggak apa-apa gitu. Tapi harus gimana nih? Karena dengan diet ternyata bahaya gitu. Ya kalau mau menjaga penampilan sebetulnya diet nggak masalah, asal tidak berlebihan. Artinya dietnya itu dengan cara tetap memenuhi kebutuhan asupan gizi dan makanan ke dalam tubuh kita. Artinya diet yang kita lakukan tetap dengan memenuhi kebutuhan makanan dalam tubuh kita, karena makanan itulah sebagai sumber energi, sumber gizi, protein dan sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kalau kita mau diet tentu harus meluruskan niat ya. Niatnya adalah untuk menjaga kesehatan, bukan sekadar untuk menjaga penampilan supaya dilirik cowok misalnya gitu ya, atau supaya jadi perhatian orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nanti kita bisa bersifat ria dong gitu kan. Nah itu niatnya harus diluruskan bahwa kita diet artinya menjaga keseimbangan makanan ini dalam rangka untuk menjaga kesehatan gitu. Tapi yang perlu diingat nih ya, sebagai muslimah kita mestinya bersyukurlah atas segala anugerah yang udah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, termasuk fisik kita. Toh di mata Allah Subhanahu wa taala yang namanya cantik secara fisik itu bukan ukuran terbaik kan. Cetek banget dong kalau kecantikan itu cuma diukur dari tinggi dan berat badan gitu ya. Kecantikan kan nggak hanya diukur dari penampilan lahiriah saja, tapi juga dari dalam. Artinya ada orang yang mengatakan inner beauty gitu ya. Artinya ya secara keseluruhan tingkah laku kamu, pola pikir, pola sikap, semuanya akan membentuk satu kesatuan yang bisa menggambarkan citra diri kamu. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa penampilan fisik itu adalah segala-galanya gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri udah menentukan bahwa hanya yang bertakwalah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, sobat muda bisa buka Al-Qur'annya di surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Nah, jadi kesimpulannya buat sobat muda semua terutama muslimah ya, nggak usah repot-repot deh ngorbanin diri supaya tampil langsing ya. Kalau ujungnya nanti justru bisa membahayakan diri, apalagi sampai menimbulkan kematian gitu kan. Bener banget. Nah, gimana sobat muda sekalian? Udah jelas kan? Diet itu ternyata nggak selamanya baik loh buat kesehatan. Justru salah-salah bisa ngundang malaikat maut. Ih, serem gitu ya. Mati. Orang tadinya mau bikin langsing malah jadi nyawa hilang gitu ya. Nah, sobat muda harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan makhluknya dengan sempurna. Ya sudah memberikan segalanya yang terbaik buat makhluknya. Nah, berarti kita harus bersyukur dengan apa yang udah Allah berikan ya, Mbak ya. Kalau kamu bersyukur, dijamin kamu akan nyantai deh jalanin hidup ini. Gak perlu pusing-pusing mikirin penampilan, ya, cantik gak ya, terus juga aduh ini kurang, ini kegemukan gitu ya. Ya enjoy aja lah gitu ya dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Toh di mata Allah cantik itu bukan dilihat dari fisik. Betul kan Mbak? Betul banget Mbak Leni. Iya. Tapi dari dalam ya, misalkan cantik hatinya, cantik perilakunya, pola pikirnya, dan juga pola sikapnya seperti firman Allah yang tadi dibacakan oleh Mbak Astri ya, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. So, sobat muda sekalian, gimana? Tinggal pilih mau mulia di mata manusia atau mulia di mata Allah.
Ya, oke, sobat muda yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, dan masukan, kamu semua bisa kirim surat ke radio kesayangan kamu ini atau SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga lewat email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, sobat muda bisa klik di www.gaulislam.com. Saya Laili Triana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Asri Supatmiati atas penjelasannya. Sama-sama. Iya, terima kasih juga buat sobat muda sekalian yang sudah setia mendengarkan acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya, sampaikan apa yang kamu semua peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Dunia penuh dengan orang yang malas. Dunia penuh dengan orang yang malas.
on. Berikut ini akan saya bacakan pendengar Voice of Islam yang terpilih mendapatkan bingkisan dari Voice of Islam. Dengarkan. Seluruh Indonesia kami bagi ke dalam 20 wilayah. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara, yang terpilih adalah Rahma dengan alamat di Jalan Gili Air nomor 29, Ampenan Selatan, Nusa Tenggara Barat. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selamat kepada pendengar terpilih. Bingkisan untuk Anda silakan diambil di radio di mana Anda biasanya mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam. Untuk wilayah yang lain, besok. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.